lagi persiapan untuk pelatihan komunikasi efektif. Ini perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan dari seluruh Indonesia nih. Yang dari Sulawesi mana? Sulawesi? Oh, dari Sulawesi. Oh, 2 orang Sulawesi. Masya Allah. Ada yang dari Sumatera? Sumatera, Masya Allah. Dari mana lagi? Maluku, mana Maluku? Oh, 1 orang. Terus? Jawa Barat. Masya Allah. Terus dari mana lagi? Ini yang di belakang perwakilan dari mana, Pak? Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ini saudara-saudara yang terpilih dari dinas masing-masing dari seluruh Indonesia. Jadi beruntung sekali kita bertemu hari ini untuk interview dan pelatihan cara berkomunikasi efektif untuk ASN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam. Allah pertemukan kita untuk sesuatu yang penting, yaitu kita akan bicara tentang teknik komunikasi yang efektif untuk ASN. Bagaimana saudara ketahui, yang namanya ASN ini adalah orang yang mengelola negara ini, aparatur sipil negara, itu ASN. Kalau ASN-nya komunikasinya bagus, maka insya Allah rakyat akan tenang, rakyat akan merasa bahagia. Tapi kalau cara berkomunikasinya kurang bagus, bahaya, bisa membuat rakyat salah paham. Oke, saudara-saudara, sebelum kita mulai pelatihan kita, ini kita harus perhatikan jangan sampai ada yang datang terlambat, ya. Kemudian perhatikan keperluan-keperluan pelatihan kita, kertas-kertasnya, dan juga termasuk peralatan yang kita perlukan selama pelatihan. Dan selama pelatihan kita jaga waktunya, jangan sampai datang terlambat. Kalau ada keperluan mendesak, ingin ke belakang, maka harus minta izin, ya, kepada pelatih. Terus kalau misalnya terjadi keadaan darurat, ada gempa misalnya, atau kebakaran, nah jangan panik. Saudara lari ke arah pintu, jangan berebutan, ya, tenang, keluar ke tempat yang aman. Di luar sana ada lapangan yang kosong yang luas. Dan begitu juga di dalam ruangan ini kita jaga dengan ada kopi, teh yang bisa tumpah misalnya, sehingga membasahi kita punya laptop, handphone dan sebagainya. Oh, satu hal, ini handphone maaf tolong dimatikan semuanya dulu, ya. Dimatikan HP-nya, jangan bunyi dan sebagainya. Baik. Nah, begitu. Masya Allah. Kertas, ada beberapa pertanyaan di dalam, tolong diisi. Waktunya 3 menit. Silakan. Pulpennya yang tadi. Banyak lagi soalnya. Banyak soalnya. Ada yang nggak punya pulpen? Saya pinjamin sebentar. Ada. Ini banyak. Siapa yang nggak punya, ya? Lain kali kalau masuk kantor tuh bawa pulpen, ya. Siap, Pak. Oke, baik. Jadi diisi menurut apa yang saudara ketahui tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, baik, selesai. Boleh dikumpulkan di sini di depan. Terus kumpulkan semuanya, ya. Terima kasih. Di belakang. Ya, alhamdulillah. Sebelum itu kita absen dulu, ya. Dari dinas Kominfo mana? Coba angkatan. Kominfo, baik. Dari dinas pertanian, dari belakang. Oh iya, ada hadir. Masya Allah. Dari dinas perindustrian dan perdagangan, ada. Masya Allah. 2 orang, ya. Kemudian dari dinas mana? Olahraga. Oh, banyak. Baik, Dinkes, mana Dinkes? Oh ini, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah nih. Baik saudara-saudara sekalian, coba kita perhatikan sama-sama. Pertama, perkenalkan saya Said Kamyobi sebagai trainer melatih kita bagaimana agar komunikasi itu efektif. Pertama yang harus kita pahami bahwa komunikasi itu perkara yang sangat penting karena itu menandakan adanya kehidupan. Kalau sudah tidak ada komunikasi, artinya tidak ada kehidupan. Komunikasi memerlukan minimal 2 orang. Ada yang memberi pesan, ada yang menerima pesan. Tetapi komponen komunikasi itu ada 5. 1, pemberi pesan. Kedua, konten pesan, isinya pesan. Kemudian yang ketiga, media penyampaian pesan. Kemudian yang keempat, receiver, penerima pesan. Kemudian yang kelima yang terpenting itu adalah adanya yang namanya feedback atau jawaban dari pesan yang disampaikan. Kalau tidak ada jawaban, berarti pesan itu mungkin tidak sampai, ya kan? Mungkin waktu lagi pesan disampaikan tidur, kalau radio itu lagi off, jadi tidak nyampe. Karena itu kita bersyukur nih. Jadi ada 5 tadi itu pemberi pesan, yang kedua isi pesan konten, yang ketiga media untuk menyampaikan pesan, kemudian yang keempat penerima pesan, dan yang kelima feedback, adanya jawaban. Oke, baik. Jadi adanya pesan, adanya isi pesan, adanya media, kemudian adanya penerima, dan adanya feedback. Itu sangat penting. Nah, sekarang kita lihat. Nah, lanjutkan dulu ya. Sekarang pengertian komunikasi efektif. Sebentar. Nah, sekarang pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu minimal ada 2 orang, yakni ada pengirim, ada kemampuan menerima, ada pengirim, ada kemampuan mengirim, ada yang dikirim, ada yang menerima, dan ada feedback. Itu yang terpenting. Komunikasi efektif adalah sampainya pesan dengan tepat kepada orang yang dituju. Sampainya maksud. Kalau pesan disampaikan tapi orang itu tidak paham, itu juga tidak efektif. Baik, kita lanjutkan. Nah, siklus komunikasi ini dalam 5 perkara. Satu tadi ada sender, yakni pengirim pesan. Kedua ada isi pesan, yakni konten. Yang ketiga ada delivery, ini cara mengirim pesan. Keempat ada receiver, yakni penerima pesan. Dan yang terpenting ini ada respons, ada feedback. Ini 5. Nah, kita harus tahu karakter audiens kita juga. Ada audiens itu yang tahu bahwa dia tahu. Ini karakter audiens nomor 1. Yang kedua, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Sadar diri ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Yang ketiga, ada yang tidak tahu bahwa dia tahu. Nah, yang ketiga ini itu perlu dimotivasi. Nah, dia bisa tapi dia mungkin minder atau merasa kurang pede, frustrasi dan sebagainya. Yang keempat ini agak repot. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau kita kasih tahu kadang-kadang sok tahu, lebih per dia. Nah, itu karakter audiens kita. Tapi kita layani semua, ya. Nah, sebagai ASN ini ada 4 karakter. 1, ada ASN yang berkinerja dan berada di posisi yang tepat. Ini karakter 1. Maka orang ini
siap dipromosi. Dia sesuai dengan kompetensinya dan dia berkinerja. Itu siap dipromosi. Yang kedua, dia tidak sesuai kualifikasinya, tidak sesuai kompetensinya, tapi dia berkinerja, dia berprestasi. Nah, itu bisa dimasukkan di plat seperti sekarang ini, bisa di training. Yang ketiga, dia sesuai dengan kompetensinya, tapi dia tidak berkinerja, dia tidak berprestasi. Mungkin di situ ada orang yang membuat dia kurang nyaman bekerja sehingga dia tidak berprestasi. Orang seperti ini dirotasi, dimutasi, dipindahin ke Papua, dipindahin ke Maluku lah. Ada yang keempat, udah tidak sesuai dengan kompetensinya, tidak pula berprestasi. Orang ini dirasionalisasi. Artinya dikasih uang untuk pulang ke rumah, nggak usah kantor lagi. Oke, baik. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana agar ada kemampuan berkomunikasi dan orasi, ya. Cara berkomunikasi efektif. Itu ada 3 intinya. Bagaimana berkomunikasi yang karismatik. Bagaimana berkomunikasi yang karismatik. Pertama itu harus ada percaya diri. Harus ada rasa percaya diri, pede betul. Yang kedua harus menghargai audiens. Harus menghargai audiens. Jadi sebut namanya dari dinas pertanian, dari olahraga dan sebagainya. Ada penghargaan kepada peserta. Kemudian yang ketiga, jalin komunikasi. Kadang-kadang pembicara itu ngomong sendiri, kadang-kadang tutup mata, ya kan? Tidak tahu keadaan sekitar. Begitu buka mata, ternyata audiens sudah habis semuanya. Jadi harus ada jalin komunikasi. Nah, itu supaya berbicara karismatik. Nah, sebelum kita tampil untuk berkomunikasi, maka perhatikan. Yang pertama harus ada subject mastery. Harus menguasai materi yang disampaikan. Harus ada penguasaan materi. Yang kedua harus ada namanya sequencing. Artinya diurutkan. Nah, habis poin 1 pindah ke poin 2, poin 3 dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada confidence, rasa percaya diri. Yang kelima mengenal siapa yang ada di dalam peserta kita, audiens kita kenal siapa yang ada di sana. Nah, ini minimal 4. 1 subject mastery, kedua sequencing, yang ketiga confidence, yang keempat knowing audience. Ini penting. Nah, perhatikan persiapan sound system. Jangan sampai volume tidak keluar atau keluar tapi tidak jelas, tone-nya, energinya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sebagai presenter harus perhatikan eye contact. Bagaimana matanya, tangannya, kakinya, kemudian bagaimana memperhatikan yang namanya materi komunikasi 7C, yaitu clear, correct, complete, concrete, concise, consideration, and courteous. Clear artinya jelas, apa yang disampaikan itu jelas, idenya jelas. Kemudian correct, benar, bukan berita hoak yang disampaikan. Ketiga, complete, sempurna, jangan sampai sepotong-sepotong, nanti orang salah paham. Yang keempat, konkret, nyata, apa yang disampaikan itu nyata, bukan kebohongan. Ya. Kemudian concise, ringkas, jangan bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Bukan ikan sepat, ikan lele, makin cepat tapi bertele-tele. Oke. Concise, ringkas. Kemudian yang ke-6, consideration, ada pertimbangan. Ini layak nggak disampaikan? Ini anak kecil, layak nggak dia mendengar ini? Ini orang tua, layak nggak mendengar? Nah, itu. Kemudian yang ke-7 ada sopan santun, tetap sopan. Baik, ini bagian terakhir. Konten komunikasi terserah, tapi ini antara lain misalnya
Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ini konten komunikasi. Sampaikan 3 ini perkara ini saja misalnya. Nah, ini tinggal kita gimana menyampaikannya. Kemudian pertama, perbaiki niat komunikasi agar bernilai ibadah. Itu niat kita penting. Kedua, periksa kebenaran konten informasi yang akan disampaikan. Ya. Yang ketiga, sampaikan dengan lengkap, jangan terjadi kesalahpahaman. Kelima, pastikan dapat respons dari para audiens. Inilah pelatihan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yang terpenting harus dipahami tadi ada 5, yaitu adanya pemberi pesan, kedua adanya pesan, isi pesan, yang ketiga adanya media penyampaian, keempat adanya penerima pesan, dan yang terakhir adanya respons. Pak, selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Ini kita lemas-lemas di badan. Bagaimana kalau kita paginya olahraga lari gimana? Saya belum makan. Belum makan. Kok belum makan? Istri belum masak. Wah, kok bisa belum masak? Itu baru lahiran. Oh, iya. Anak yang kedua. Jadi gimana olahraga kita nih? Duh, gimana ya? Ya, dipending aja ya. Pak, ini aja dulu kali Pending ya. aja dulu ya. Apa nanti malam aja? Baru malam nanti. Malam ada agenda lain. Ada agenda lain ya. Bisa bisa diganti kali. Besok aja ya. Besok. Besok aja ya. Ya, mungkin nanti saya bisa. Kita lari ya dari lapangan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudara sekalian, dan terima kasih kepada para dinas yang terkait yang telah mengirim ASN-nya untuk mengikuti. Oke, sekarang tolong diisi kembali. Sekarang apa-apa yang telah saudara dapatkan dalam pelatihan ini? Apa ilmu yang Anda dapat peroleh dari pelatihan ini? Silakan diisi. Diisi. Ya. Apakah pelatihan ini bermanfaat? Apakah ini menambah? Apakah pelatihan menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah informasi? Dan apakah Anda dapat melakukan pelatihan yang sama nanti di departemen Anda masing-masing ketika kembali ke Sulawesi, ke Maluku, ke Sumatera, dan sebagainya? Semuanya diridhoi, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.